Orang tua Ahok kan ketika diminta memilih jadi warga negara mana malah pulang kan? Malah pulang. Kalau orang tua Anies kan malah jadi pejuang, kakeknya kan pejuang. DPR menjadi ajang untuk mencari akses, tapi sebaliknya mencari. Jadi buat saya masalah di posisi. Jadi, di sana gajinya menjadi sebuah perdebatan tertentu untuk menakar sampai seberapa banyak atau seberapa besar gaji yang bisa diberikan kepada anggota dewan, tergantung pada pengorbanan yang diberikan. Masa depan itu terjadi hanya karena hari ini terjadi karena kemarin. Nggak ada tuh mata rantai waktu yang terputus. Saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak boleh merancang masa depan. Karena merancang masa depan tanpa mengetahui masa lalu, Anda mimpi. Dan mimpi Anda berbahaya berarti. Bang, ya. Ini mungkin hampir terakhir ya. Saya ingin Abang mengungkapkan berbagai skenario penyelamatan karena Abang kan harus tanggung jawab untuk ikut kami juga. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dari sisi Ihsanuddin Nursi. Entah berapa poin silakan. Mulai poin 1, poin 2 dan harus konkret. Maksudnya bisa lebih ditangkap. 1, 2, 3 silakan mau 20 juga nggak apa-apa. Satu apa? Satu, ya. Perbaiki pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Kembalikan dari sistem bikameral menjadi sistem multikameral. Oke. Itu keyword. Jadi multikameral itu bahwa MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Undang-Undang 45. Artinya di dalam sana yang muncul adalah kewenangan MPR-nya menjadi lebih jelas. Dia merupakan penjelmaan. Nah, kan MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Jelas di situ. Dan posisinya jelas lembaga tertinggi. Jadi posisi itu kita kembalikan dulu di situ. Okay. Nah, ketika masuk ke dalam posisi begitu, itu satu ya. Satu. Ya. Yang kedua, kembalikan dulu soal warga negara Indonesia asli. Oke, warga negara Indonesia asli itu terjemahannya kalau sekarang adalah dia warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Itu terjemahannya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka naturalisasi, mereka tidak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak ada naturalisasi diterima sebagai warga negara Indonesia asli. Dia paham yang dia itu adalah paham kelahiran, posisinya dan kemudian silahkan posisinya gitu. Sebagai hasilnya di situ posisinya. Nah, itu jadi ius sanguinis namanya. Iya, posisi. Betul. Nah, kalau kita ambil ius sanguinis itu, dia akan ketemu dengan posisi apa latar belakangnya? Latar belakangnya soal keterikatan nilai-nilai pada bangsa itu. Jadi seseorang akan merasa punya ikatan nilai-nilai bangsa dengan daerah itu, dengan bangsa ini gitu ya. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda keliling Indonesia gitu. Tapi kalau kita pergi dari namanya Sabang, terus kita masuk, saya cuma belum nembus ke Irian Jaya. Saya daripada pusing-pusing, saya tanya konkret aja. Dalam perspektif Abang itu, Ahok itu bisa jadi presiden nggak? Kalau pakai latar belakang yang ditulis oleh yang namanya Yusril nggak bisa. Anies Baswedan bisa jadi presiden nggak? Lahirnya di mana? Lahirnya Indonesia kan? Iya. Kan Yesus. Tapi kan Ahok di Indonesia juga lahirnya. Nggak bisa orang tuanya. Kalau Anies kan bapaknya pejuang. Itu contoh sederhananya. Kalau sama sekalian ya. Ini agak sarah sedikit tapi nggak sarah ya. Tapi kita bicara tentang konsep asli dan tidak asli ya. Orang tua Ahok kan ketika diminta memilih jadi warga negara mana malah pulang kan? Malah pulang. Kalau orang tua Anies kan malah jadi pejuang. Kakeknya kan pejuang posisi. Oke, bukan soal keturunan Arab atau keturunan Tionghoa, tapi dia adalah memang warga negara. Gini lah, sanguinis lah. Ya. Menurut cara berpikirnya Belanda saja, keluarga negara Indonesia dibagi atas 3 struktur kan. Ya. Ini start tergelingnya saja sudah kelihatan politik keluarga negara yang tidak fair kan posisinya. Ya. Makanya kemudian kita berjuang ke warga negara Indonesia asli, penduduk asli Indonesia. Itu jawabannya sebenarnya di situ. Jadi ini start regeling yang itu penting banget bagi Abang ya. Agar jangan ada Fujimori itu di Chili. Betul. Nggak usah ngambil Fujimori deh. Ambil aja kasus Amerika sekarang. Bagaimana pertarungan Trump itu posisinya sedemikian rupa sampai akhirnya memunculkan pertarungan yang namanya white national supremacy. Dan white national supremacy yang dikampanyekan Trump justru ditentang habis-habisan di Uni Eropa. Kebayang nggak coba? Apa sih Amerika? Amerika adalah sebuah negara Indian yang diinvasi oleh kulit putih dan kemudian kulit putih mendominasi dan mereka merasa menjadi penduduk supremasi. Dan supremasi itu ditegakkan dengan pidato Judeo Christianity yang oleh Uni Eropa ditentang. Kebayang nggak? Gimana logika kita coba? Tapi nggak juga white, karena di situ Yahudi juga kuat. Ya, poinnya non-Indian. Iya, non-Indian, tapi poinnya kan white national supremacy yang disebut dengan NKK, yang klub-klub kan. Oke. Posisi.
Nah itu jadi kalau kebalikan ke dalam pasal 6 tadi posisinya. Nah berikutnya dua sudah ya. Yang berikutnya 3. Kita tinggal pikir sekarang apakah periodisasi itu dua periode atau 3 periode. Oke, abang maunya? Kalau pakai skripsi saya bermain antara 2 sampai 3. Oke. Jadi kalau 2 tahun itu tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun, tapi bisa 2 sampai dengan 3 periode dengan kata kunci tetap DGPHN yang kemudian dibikin tolak ukur kegagalan dan keberhasilannya. Tolak ukur kegagalan dan keberhasilan itu menentukan apakah dia boleh dipilih kembali atau tidak. Nah, gitu. Ini kan kita nggak punya. Yang menentukan tolak ukurnya MPR dong. Fair secara ketika pertanggungjawabannya ditolak MPR. Diterima atau ditolak? Ya, oke, kayak Habibie. Iya. Nggak boleh nyalon. Oke, 3 ya. 3 posisinya. Itu dilihat. Ya, apalagi? Apalagi. Nah, itu tadi pasal 18. Pasal 18. Daerah bukan dikata-kata dibagi, tapi tersusun. Itu kalimat. Artinya mengembalikan prinsip negara kesatuan yang lebih sentralistik, yang lebih Saya tidak bicara negara kesatuan yang tersentralistik, karena tetap saja ada pemilahan otonomi. Jadi dalam studi Undang-Undang 574 sampai dengan Undang-Undang Pemda yang baru 23 dan 34 posisinya. Saya ingin mengatakan mestinya pendulumnya tetap pendulum ada di tengah, di mana terjadi struktur yang bagus dari atas sampai dengan ke bawah. Dan cara berpikir Hatta 4 susunan. Cara berpikir yang lain ada 3 susunan. Mari kita pilih sekarang. Mari kita tentukan mana wilayah susunan itu yang terbaik bagi bangsa ini. Orang kalau cuma berpendidikan, kan rata-rata pendidikan kita kan SMA ke bawah. Ketika masuk ke dalamnya namanya pertentangan yang demikian tajam dengan pendidikan rendah dan kemudian pengalaman yang tidak cukup dalam konstruksi perbedaan pendapat, apa yang terjadi? Kekerasan kan? Kan kita tidak ingin menghendaki yang namanya ajang politik menjadi ajang kekerasan. Ajang politik adalah ajang di mana kita mencari kebersamaan dalam rangka kepentingan kebersamaan. Bukan kepentingan Anda, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan kebersamaan itu yang dioptimalkan. Itu yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Dan karena itu pakainya dalam multi kamera. Dan karena itu konsep saya sejak 98, Anda perlu tahu, utusan daerah misalnya, itu ditentukan bukan hanya oleh DPR dan gubernur, tapi ditentukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sekitar. Siapa utusan daerah itu? Misalnya ditentukan oleh majelis ulamanya, ditentukan oleh kalangan intelektualnya, gitu loh. Ditentukan oleh kaum profesionalnya, ditentukan oleh kalangan mudanya. Yuk, nih usulannya begini, silakan utusan daerah. Begitu juga utusan golongan, silakan golongan memilih sendiri. Negara cuma menerima. Kan kalau di era Soeharto kayak si X jadi utusan golongan, si B jadi, kita enggak, kita harus bikin sehingga multikameral kita di satu sisi memang pakai yang namanya election untuk DPR, tapi sisi lain memang tetap pakai election tetapi lewatnya namanya komunitas. Jadi posisinya kelihatan gitu loh untuk menggambarkannya. Nah itu punya relasi dengan yang namanya pasal 18 sehingga ada kepentingan daerah terpenuhi. Baru kemudian bisa kita lihat bagaimana kerjasama utusan daerah dengan DPR, bagaimana kerjasama utusan golongan dengan diatur lebih lanjut. Sehingga yang namanya nanti ketika rapat-rapat terjadi, rapat antara utusan golongan sama DPR dalam rangka APBN, rapat antara utusan daerah dengan dan kemudian digabung untuk kan hebat. Dan syaratnya mereka tidak usah digaji tinggi. Moral hazard. Kalau digaji tinggi biasanya moral hazard sudah mulai. Nah, buat saya gaji menjadi masalah ketika DPR menjadi ajang untuk mencari akses tapi sekaligus mencari itu. Jadi buat saya masalah itu posisinya. Jadi di sana gajinya menjadi sebuah perdebatan tertentu untuk menakar sampai seberapa banyak atau seberapa besar gaji yang bisa diberikan kepada anggota dewan, tergantung pada pengorbanan yang diberikan. Saya pernah berdebat tajam soal ini di DPR makanya saya pernah dianggap sebagai orang yang tidak berpihak pada anggota dewan ketika kita bicara soal gaji posisinya. Begitu juga soal pensiun posisinya gitu. Tapi poinnya kayak gitu. Nah itu relasi pasal 1 ayat 2 pasal 2 ayat 1 posisinya. 4 4. Balik situ termasuk nama masa jabatan. Ini kelihatan sarjana hukumnya. Karena beliau ini S1-nya juga sarjana hukum tata negara. Oke, 4. Yang kelima. Nah, dari sana kita masuk ke namanya pasal 23. Pasal 23 fiskal. Jelas bagaimana fiskal itu diukur sepenuhnya untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi ketimpangan. Itu harus jelas untuk mengatasi kualitas hidup manusia. Karena perintahnya adalah jelas bahwa APBN untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat diukur dong. Itu yang nggak diukur ya? Diukur tapi tidak pernah jelas posisinya kayak. Misalnya sekarang APBN di masa COVID, ternyata Jawa makin menguasai PDB itu 58,5%. Di tengah suasana COVID kayak gini, Jawa tetap menguasai kue PDB makin besar 58,5. Padahal di suasana normal dia cuma 57,8. Artinya ada perubahan sekitar 0,7. Itu besar loh, 0,7 kali
dikali dengan 1 triliun US dollar, besar dan menarik jadinya. Artinya Joko Widodo sesungguhnya tidak pernah melakukan pemerataan kalau ngambil perspektifnya begitu, karena Jawa tetap mendominasi kue pertumbuhan. Makanya pasal 23 diubah. Nah, kalau pemikiran pindah ibu kota, bukan pindah ibu kota kata kuncinya. Pindah duit Dan pindah orientasi pembangunan. Pindah distribusi Posisinya. Jadi orientasi pembangunan yang mesti diatur posisinya. Itu pasal 23-nya. Tapi kan kalau pindah ibu kota ada 500 triliun untuk proyek. Itu soal proyek lagi. Nah, lalu ke pasal 27. Setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu disebut pekerjaan yang layak kan balikan ke pasal 23. Berarti negara melakukan belanja modal yang memang membuka lapangan kerja, bukan pada orang asing. Nggak boleh. Jadi relasi pasal 23 dan pasal 27 adalah itu untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ketemu di sini bahwa sesungguhnya dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia, negara punya kewajiban memberikan pekerjaan. Dan karena itu negara berhak atas pasal 27 itu untuk warga negara ya. Iya, warga negara. Untuk warga negara. Pasal 27. Bukan untuk manusia, bukan untuk penduduk, warga negara. Warga negara. Nah, itu pasal 27-nya. Ketemu dengan pendidikan. Pendidikannya tidak sekedar pendidikan untuk dasar dan menengah sampai dengan perguruan tinggi. Di sini keluar prinsip kerjasama antara swasta, pendidikan, dunia pendidikan, dan pemerintah. Bagaimana dibangun sistem pendidikan nasional yang membangun kayak gitu posisinya. Di pasal 31 dunia pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang apa ya istilahnya? Yang membangun daya juang. Akhlak juga loh. Akhlak dan daya juang. Iya. Jadi kalau kita ngambil cerita bagaimana saya ngambil contoh negara kalah perang. Dalam hal ini Jepang dan Jerman. Kan kalah kan? Tapi Anda bisa lihat nggak? Dalam waktu hitungan di bawah 10 tahun gitu ya posisinya. Dia bisa tampil lagi sebagai bangsa yang punya percaya diri. Dan 20 tahun kemudian dia sudah bisa menyerang bangsa lain lagi dengan produknya. Dahsyat kan? Dahsyat, luar biasa itu. Itu metode pendidikan yang dibangunnya luar biasa. Indonesia 75 tahun masih menjadi bangsa yang lembek. Ada problematik, itu istilah saya, problematik pada kurikulum dan problematik pada guru. Gurunya tidak dihargai, kurikulumnya berantakan. Makalah jadi anak didik kita bukan anak didik yang fighter. Tapi pemerintah kalau ada mendengar pernyataan ini bisa marah dia. Nanti dia dibalikkan backfire ke kita, mengatakan kita tidak menghargai jasa pahlawan, tidak menghargai pendahulu, tidak menghargai guru dan lain sebagainya. Kemarin di ruangan ini, Refli, ketemu beberapa pengurus guru-guru yang tidak dihargai oleh pemerintah. Jumlahnya seluruh Indonesia ada 170.000. Kebayang nggak? Saya ulang, kemarin di ruangan ini ketemu sejumlah guru-guru yang jumlahnya mereka mewakili 170.000 orang, gitu posisinya, di mana mereka tidak dihargai. Anda kebayang nggak kalau guru tidak dihargai, kemudian apa yang bisa dia berikan kepada anak didiknya? Kemarahan. Di tengah kurikulum, di tengah kurikulumnya itu kayak gitu posisinya. Sudahlah kurikulumnya tidak melahirkan kurikulum yang fighting dan berakhlak gitu, fighter yang posisinya virtue gitu ya, virtual fighter gitu posisinya. Tapi tadi kan kalau saya menerjemahkan ada leaders, ada fighters. Ini dalam buku saya sebut ada fighters, leaders, fighters, manager, operator, janitor. Nah sekarang saya tanya dealers nggak ada. Dealers juga nggak ada. Ya? Saya tanya balik sama Anda, pendidikan Indonesia melahirkan mana yang banyak? Yang jelas bukan melahirkan leader. Tidak melahirkan leader, tidak melahirkan fighters. Nggak melahirkan fighters. Berarti cuma 3 ke bawah. Ya. Manager, operator, janitor. Problematik kan berarti. Artinya Anda punya masalah dalam struktur pendidikan kita. Muncul lagi kasus bagaimana Tanoto dan Sampurna mendapat. Ini kan ada yang salah dalam orientasi berpikirnya. Lalu mendayagunakan bahwa yang namanya handphone menjadi sarana pendidikan yang bagus. Sarana pendidikan yang bagus yang bagaimana? Itu yang saya nggak habis pikir adalah bagaimana mungkin kita mempercayakan pendidikan kepada orang yang tidak pernah belajar tentang metodologi analisis yang tentang nasionalisme dengan patriotisme mengenai nilai-nilai kesejarahan bangsa ya. Anda salah ya? Makarim itu kan keluarga yang pernah jadi ini, yang pernah jadi ini sehingga punya nasionalisme gitu ya. Tapi Nadimnya kan tidak pernah merasakan beceknya kehidupan di negara ini kan. Nah, di situ yang saya sebut tadi punya jarak psikologi dan punya jarak sosial. Karena dia bilang saya tidak tahu sejarah tapi saya tahu masa depan. Kalau Anda tahu masa depan tidak tahu sejarah, itu artinya Anda berada dalam posisi mimpi. Masa depan itu terjadi hanya karena hari ini. Hari ini terjadi karena kemarin. Nggak ada tuh mata rantai waktu yang terputus. Saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak boleh merancang masa depan. Karena merancang masa depan tanpa mengetahui masa lalu, Anda mimpi. Dan mimpi Anda berbahaya berarti. Karena mimpi Anda membawa nasib 260. Tidak jelas. Tidak jelas kemana larinya kalau logika berpikirnya begitu. Yeah. Itu artinya mata rantai waktu, time series analysisnya, istilahnya, analisis waktu berjenjang itu. Nggak ketemu.
Bagaimana bicara tentang masa depan kalau Anda tidak tahu kondisi sekarang? Oh, saya tahu kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu hasil masa lalu loh. Kan ngeliatnya begitu kalau ngeliatnya gitu. Tapi masa lalu dia nggak pernah dia pahami karena dia di luar negeri melulu. Ya karena itu dia tidak tahu bagaimana ke depan. Mau dia ada rancang lah yang namanya handphone. Jadi pendidikan Gojek pendidikan. Dan Gojek itu canda kalau dalam bahasa Jawa kan? Iya. Gojek canda. Dan ini mohon maaf Pak Menteri ya, mudah-mudahan tidak dianggap pelecehan. Susahnya di Republik ini kan persepsi tentang kebencian, pencemaran nama baik, pelecehan dan lain sebagainya hampir mematikan daya nalar dan daya kritis kita. Iya. Ya itulah. Saya tadi cerita sekilas. Dulu zaman saya kuliah, saya selalu kerjanya ngeganggu dosen. Karena kita ngajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi itu tetap lulus walaupun kita sekolah di sekolah terbaik gitu posisinya. Itu artinya objektivitas tetap dijunjung tinggi. Nah, andai kata politik di Indonesia menjunjung tinggi objektivitas seperti Anda bilang tadi, menjunjung tinggi moralitas tinggi, waduh bajunya bangsa ini luar biasa. Karena masyarakat itu secara tidak langsung dididik oleh para pemimpinnya untuk punya pikiran-pikiran objektif. Itu pasal 31 tuh yang punya relasi dengan kata pembukaan itu begitu sesungguhnya. Sebenarnya kita ini punya energi potensial yang tidak bisa digerakkan oleh para pemimpin. Kesimpulannya begitu, Bang. Jadi umatnya yang 260 juta ini sebenarnya punya mentalitas siap berkorban. Terbukti kalau memang ada calling dari keyakinan dia seperti kurban tadi, ya kan? Kalau misalnya bencana dan lain sebagainya, selalu berduyun-duyun untuk membantu. Tetapi kemudian pemimpin tidak mampu menggerakkan potensi itu sehingga energi yang potensial tadi tetap tersimpan dan tidak pernah bekerja untuk memperbaiki bangsa ini. Ya, tadi karena ini saya pakai disiplin hukum ya. Ketika hukum lekang dari jiwa masyarakat, ketika hukum lekang dari aspirasi masyarakat, ketika hukum tidak merupakan gambaran rasa keadilan masyarakat, maka hukum tidak lebih tidak kurang cuma sekedar alat bagi kekuasaan. Dan pada saat itulah potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dia tetap tinggal sebagai potensi dan hanya muncul ketika dirinya terpanggil untuk memenuhi mewujudkan potensi itu. Itu artinya dia tidak pernah menjadi potensi bangsa. Itu yang dalam perspektif politik besar, itu keberhasilan bangsa lain mencacah kita, mengadu domba, politik belah bambu. Bagaimana masyarakat komunitas tadi kan saya bagi 7 ya. Bagaimana komunitas dan sosial itu selalu dicacah, selalu dipecah dari domba. Nah, dilakukan oleh yang namanya seperti Bung Karno bilang, zamanku lebih enak kan melawan penjajahan. Iya, lebih jelas. Zaman kamu nanti lebih sulit karena kamu jauh sama kulitnya sama posisinya. Nah, itu yang saya sebut sebagai potensi. Itu tidak akhirnya ya udahlah Pak, gua tadi saya bilang mereka mengambil jarak jadinya. Jarak itu disebabkan tadi social distrust, political distrust, balik-baliknya lagi kan ke sana. Nah, menurut saya ini bisa diselesaikan dengan pendidikan sebenarnya, pendidikan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah dan pendidikan politik yang secara terbuka di mana para pemimpin menunjukkan integritas. Butuh waktu. Enggak sesungguhnya. Ketika air dari atas mengalir demikian deras, maka akan cepat dia. Apalagi dengan IT, dia bisa deras kok, ditunjukkan betul. Jangan Anda bicara kesederhanaan, tapi di sisi lain Anda pakai misalnya tas bermerek, gitu loh. Jangan Anda bicara kesederhanaan sementara sepatu cucu Anda bermerek, misalnya. Jangan Anda bicara kesederhanaan sementara Anda melakukan perkawinan dengan luar biasa megahnya, gitu loh. Jangan Anda bicara tentang demokrasi sementara Anda sendiri nggak pernah mempraktekkan demokrasi. Gimana ceritanya? Karena ada partai yang seperti itu. Jadi artinya karena Anda tadi melihat saya dalam perspektif keagamaan gitu ya. Ada kalimat yang begini, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Hai orang-orang beriman, jangan berkata-kata dari sesuatu yang tidak kamu lakukan, katanya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak lakukan, kita lebih baik diam saja. Lebih bagus kita tidak usah ngomong. Itu namanya leading by example. Jadi kita memimpin dengan contoh ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar leading by example kalau dalam konstruksi Islam. Memimpin dengan keteladanan jauh lebih dalam posisinya. Karena di balik keteladanan itu ada konsistensi yang kuat antara hati. Kalau sampel kan bisa cuma satu momen ya. Tapi keteladanan itu ada konsistensi. Ada perjuangan untuk mewujudkan itu gitu, untuk menunjukkan betul di dalamnya gitu posisinya. Nah, itu pasal 31 itu maksud saya begitu. Jadi bukan cuma kurikulum sekolah. Intinya kalau mau jadi pemimpin, kalau ada orang mengangkat pedang, hai Umar, kalau Anda menyimpang, maka pedang ini yang akan meluruskan Anda, maka pemimpin itu bersyukur, bahkan menangis ya.
Kalau sekarang enggak, pencemaran nama baik. Atau penyebabkan apa? Itu posisinya. Jadi nggak boleh. Itu pasal 31 ya. Ya. Jadi artinya pendidikan terjadi di sekolah, pendidikan terjadi di rumah, terjadi pendidikan di masyarakat, gitu ya, terjadi oleh pemerintah. Pemerintah menunjukkan integritas reputasi yang luar biasa sehingga mengalir air deras dari atas ke bawah posisi. Pasal 31. Pasal 32. Itu sudah berapa poin tuh? Ya sekian lah pokoknya. Ya, oke, pasal 32. Pasal 32 itu kebudayaan kita bicara posisinya. Lalu dari situ kita bicara pasal 33 yang kita hapuskan kemudian. Ini saya sudah punya platformnya. Saya sudah bikin platformnya. Makanya saya bilang saya punya solusinya. Saya bikin platformnya di pasal 33 itu menerjemahkan di bawahnya gitu ya. Lalu ditarik relasi dengan pasal-pasal ekonomi konstitusi, diterjemahkan ke dalam posisi kata pembukaan, sehingga terjadi yang namanya tadi konsistensi dari mulai kata pembukaan, ekonomi konstitusi dan pasal 33. Gitu. Nah, kalau dia tetap tidak selesai dalam perspektif ekonomi, muncul pasal 34, fakir miskin, dana terlantar dipelihara oleh negara, bukan dengan model BPJS. Begitu. Jadi kelihatan mestinya bagaimana negara bertanggung jawab atas orang-anak terlantar dan fakir miskin. BPJS itu menghina itu kan? Iya, nggak bisa dengan model BPJS, nggak boleh begitu. Dikasih kartu itu menghina. Iya, itu makanya kalau ada makanya. Artinya Anda orang miskin tuh, makanya Anda dikasih kartu. Penghinaan terhadap status seseorang. Iya. Nah, itu pasal 34. Nah, saya tidak bicara di 36 soal itu, tapi ini sampai di situ posisinya. Nah, kalau perspektifnya begitu, Anda menyebut saya pada solusi seperti apa? Teman-teman di kami itu posisinya sudah selesai bikin konsep itu. Sudah ada konsep itu. Yang belum utuh menjadi satu cuma pasal 33. Pasal 33-nya kebetulan saya yang siapin. Jadi sudah kita siapkan. Perubahan-perubahan yang menyeluruh dari seluruh kembali ke 105 sudah disiapkan menjadi sebuah buku. Dan makanya kalau kami itu cuma ngomong aja punya solusi, sudah ada solusinya. Pasal 33-nya saya siapin posisinya begini gitu. Sehingga dia tetap sesuai dalam rujukan semangat, nilai-nilai, dan kata pembukaan 145. Itu kata kuncinya sesungguhnya, Refli. Kalau bisa disimpulkan, Abang termasuk yang setuju dong kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang tanggal 18 Agustus dan Dekret Presiden 5 Juli. Iya, Dekret 5 Juli 59. 18 Agustus dan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya kan jelas kan, tidak ada pemilihan presiden secara langsung, tidak ada DPD, tidak ada Mahkamah Konstitusi, kemudian utusan golongan bisa masuk TNI, Polri lagi. Setuju? Enggak. Mari kita atur ke situ. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang memang kurang di dalamnya. Saya bukan mengatakan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu lengkap, tapi kembalikan dulu posisi dasarnya. Itu posisinya. Lalu setelah itu kita bikin namanya tambahan. Adendum. Adendumnya posisinya. Adendumnya bukan yang kayak begini. Iya, tentu adendum dengan kajian akademik yang benar. Mana nih, misalnya tadi kalau kita ingin memperbaiki tentang utusan golongan, apa pengertiannya gitu kan? Bagaimana kita mekanisme mengatur utusan daerah, misalnya kalau pakai gagas berpikir Anda gitu posisinya. Bagaimana ngaturnya? Lalu menerjemahkan bagaimana soal penduduk asli atau warga negara asli, misalnya kamu dengan merujuk pada riwayat dan sejarahnya, kita ambil posisi gitu. Atau kita ambil tentang bagaimana tentang pasal 18 supaya terjadi yang namanya antara sentralisasi dan desentralisasi. Dia berada dalam pendulum yang cantik. Kapan terjadi sentralisasi, kapan terjadi desentralisasi? Kan Anda nggak bisa bikin permanen desentralisasi tetap di tengah negara membutuhkan sentralisasi pada daerah itu. Atau sebaliknya di tengahnya namanya daerah itu butuh desentralisasi, Anda tetap sentralisasi, kan nggak bisa yang permanen. Abang terpikir nggak ya, kalau sekarang saja dengan pemilihan presiden secara langsung, oligarki politik itu bisa menguasai, ya dengan cara menerapkan presidensial threshold misalnya. Kalau pemilihan itu dilakukan oleh MPR, bisa saya bayangkan itu murah sekali untuk menjadi presiden. Jadi. Itu kritik banyak orang di situ. Iya. Nah, itu bisa diatasi dengan persyaratan. Dengan persyaratan-persyaratan, dengan masukan-masukan yang istilahnya filternya jelas gitu. Lalu setelah filter jelas, ada uji atas orang itu kayak gimana. Jadi kalau pakai istilah saya, indeks pribadinya jelas. Untuk menjadi utusan daerah dan golongan minimal ya. Posisinya. Lalu kemudian ada jenjang karir yang teruji. Lalu kemudian ada kinerja yang memang bisa dibanggakan, yang bisa merujuk pada seseorang itu layak pada jabatannya karena memang performa appraisalnya, kinerjanya bagus posisinya. Itu bisa kita lihat posisinya. Jadi menurut saya setiap sistem pasti ada lemahnya, tetapi meminimalkan celah kayak gitu, celah gitu ya, celah yang melahirkan celah gitu. Itu harus diatasi dan mari kita bangun secara bersama-sama.
Bagaimana musyawarah mufakat itu dimunculkan dalam pemilihan-pemilihan kayak gitu, sehingga kalau mereka misalnya si orang-orang di DPR ini dibayar oleh kekuatan bisnis, ya kan gitu. Makanya kekuatan bisnisnya tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya di keuangan, gitu loh. Kata kunci keuangan kembali lagi ke soal kontrol rekening masing-masing. Wah, itu dikunci habis-habisan. Habis-habisan dikunci. Sistemnya bisa kok dibangun menurut saya. Jadi ada upaya untuk meminimalkan transaksi material dalam upaya pemilihan presiden, bisa dilakukan posisinya. Yang lain lagi Bang? Kalau ambil lagi dalam konstruksi tadi, misalnya kalau Anda yang khawatirkan tentang filter-filter tadi, menurut saya keywordnya adalah, gitu, kata kunci berikutnya adalah bagaimana membangun kecerdasan masyarakat di daerah, sehingga mereka bukan follower tapi mereka partner bagi pusat, kemitraan. Dan runtunannya dalam konstruksi kayak gini memang akhirnya kata kuncinya adalah soal pembelajaran. Pemilihan kepala daerah langsung ditiadakan juga kalau dalam konstruksi berpikir Abang. Di pemilihan, di sini menarik. Daerah mengusulkan secara benar posisinya dengan kriteria-kriteria tertentu, disampaikan ke pusat. Di situ kemudian bagaimana hak pusat atas daerah, gitu. Artinya presiden yang akan menentukan siapa yang menjadi gubernur. Presiden tidak sendiri, ketemu deh sama mereka yang ada di utusan daerah, utusan. Oh, jadi ada endorsement dari utusan daerah. Endorsement dari MPR. MPR posisi. Salah satu. Oh, komponen utusan daerah posisinya.